Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo. Wah, Master Sally happy sekali. Iya, karena Master Sally mau memuji Tuhan bersama adik-adik di Oh rumah. iya, hari ini hari Minggu ya, Master? Iya. Nah, hari ini kita mau beribadah di Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Nah, hari ini sebelum kita masuk, kita mau tanya adik-adik kabarnya apa sih? Ayo, Master, ayo. Aduh, aku Ya. penasaran nih. Adik-adik di rumah, apa Oh. kabar? Gimana nih selama seminggu ini? Iya, Master Sally gimana? baik. Pastikan adik-adik di rumah juga baik. Harus dong, Master. Iya. Nah, sebelum kita mau Memuji Tuhan. kita berdoa dulu, Lose. Ayo, Master. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga hari ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami untuk memuji-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Yuk, Master. Udah gak sabar nih. Oh iya, yuk kita siap-siap ya, Lose. Yuk, siap-siap dulu, Yuk. Master. Bye-bye. Lause, kita mau memuji Tuhan kan, Lause? Iya, Master. Nah, kita buka masker dulu, kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Kita siap-siap dulu, Master. Iya. Wah, halo adik-adik. Halo. Nah, Lause hari ini bahagia nggak? Bahagia banget, Master. Apalagi ketemu adik-adik di Iya. rumah. Yuk kita mau nyanyikan lagu Aku Bahagia. Sambil berdiri ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Lause punya ketakutan, pengen dibuang juga. Harus kita buang, Master. Ayo. Kita ajak teman-teman Yuk. buang. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Angkat apa lagi ya, Lause? Tadi udah beban, Beban udah. malas sudah, Sudah. takut sudah, apa lagi dah? Cengeng, Master. Cengeng, yuk. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Langsung kita gabungkan empat ini, Ya. yaitu Beban. beban, Beban. Yang kedua malas, malas. Yang ketiga. takut, Yang keempat. yaitu tadi apa? Cengeng, Cengeng. Oke, yuk. Yesus angkat bebanku, malasku, takutku, cengengku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut.
Lose, minggu ini kita cerita tentang apa ya, Lose? Tentang apa ya, Lose? Aduh, Lose Sally tahu nggak tentang apa? Tentang apa ya? Oh iya, ada orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kayaknya ada lagunya deh, Lose. Ada lagu ya? Ada, Lose. Oh iya, ada. Yuk kita nyanyiin ya, Lose. Ayo, Lose. Sambil bertepuk tangan ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, karena kasih Yesus dia disembuhkan. Celik matanya, karena kasih Yesus celik matanya, karena kasih Yesus celik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, karena kasih Yesus dia disembuhkan. Celik matanya, karena kasih Yesus celik matanya, karena kasih Yesus celik matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar firman Engkau bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita ya Tuhan. Dan semoga kita semua bisa mendengarkan firman Engkau dengan baik ya Tuhan, agar kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku sembuh, aku sudah sembuh, aku bisa melihat. Wah, aku bisa melihat apa saja sekarang. Aduh, aku senang sekali. Aku sekarang bisa melihat bunga. Aku selama ini tidak tahu ini bunga apa. Wah, aku senang sekali bisa melihat warnanya yang indah. Aku bisa melihat apa saja sekarang. Aku bisa melihat awan. Aku bisa melihat burung-burung terbang. Aku melihat orang itu jalan. Wah, aku selama ini tidak tahu. Aku hanya tahu bisa merasakan mereka lewat di depanku. Tapi sekarang aku bisa melihat. Lihat. Wah, aku selama ini tidak tahu ini bunga apa. Aku hanya bisa merasakan baunya, tapi sekarang aku tahu. Ini yang disebut warna merah oleh orang-orang itu. Wah, mungkin ini yang disebut dengan bunga mawar ya. Wah, alangkah indahnya. Selama ini aku tidak tahu semua ini, tapi sekarang aku tahu. Wah, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh, aku bisa melihat. Oh, terima kasih Tuhan. Halo adik-adik semuanya, maafkan aku ya. Sorry, benar-benar ya, sorry. Karena tadi pagi itu aku tidak teriak kan, pagi-pagi sudah teriak. Aku sembuh, aku bisa lihat segala sesuatu. Aku bahagia, aku senang sekali. Iya, mungkin kalian tanya, kenapa sih mesti teriak-teriak kayak gitu? Emang kenapa sebelumnya? Nah, aku ingin dan rindu berbagi ceritaku dengan kalian karena ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat. Isa! Isa! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi.
Melihatlah, imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Hari itu benar-benar tidak pernah aku duga sebelumnya akan datang buatku. Gak pernah aku duga, gak pernah aku bayangkan karena aku sudah hilang harapan. Bayangin bertahun-tahun gak ada yang peduli pada aku, bagaimana aku masih punya harapan. Dan ketika aku sudah menyerah, tidak punya harapan sama sekali, hari itu tiba-tiba datang. Hari apa itu? Tapi aku sendiri tidak ingat itu hari apa. Apakah hari Rabu, Jumat, Senin? Aku tidak ingat sama sekali. Tapi yang ku ingat itu adalah hari yang paling membahagiakan di dalam hidupku selain hari kelahiranku. Itulah hari yang paling aku nantikan di dalam hidupku. Ketika itu adik-adik, hatiku berbunga-bunga dan aku punya harapan kembali. Ketika harapanku sudah hilang, harapanku tiba-tiba kembali. Dan sesuatu yang kuat mendorongku untuk berteriak-teriak. Aku berteriak begini, adik-adik. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa aku mesti teriak-teriak? Bukankah aku bisa memanggil biasa aja? Tidak bisa dengan ini, karena mereka terlalu ramai. Yesus dikelilingi orang begitu ramai. Bagaimana mungkin suaraku akan didengar kalau aku cuma berteriak atau ngomong pelan-pelan? Aku harus berteriak sekali lagi, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Adik-adik, waktu aku berteriak itu, dan ternyata Yesus itu mendengarku. Wah, aku bahagia sekali ketika dia datang kepadaku. Aku merasakannya karena orang-orang ada di sekitarnya. Mereka berbisik, Yesus mau menemui orang buta itu. Ketika aku merasakan dia ada di dekatku, untuk pertama kalinya dalam hidupku aku bisa mendengar suaranya. Suara Yesus sendiri berbicara kepadaku. Betapa bahagianya aku. Dia berkata begini kepadaku, apa yang kamu inginkan? Oh, kenapa Tuhan masih bertanya kenapa apa yang aku inginkan? Bukankah aku buta? Aku ingin melihat. Tetapi Tuhan sepertinya ingin melihat kesungguhan hatiku, adik-adik. Aku sungguh-sungguh ingin sembuh. Karena itu aku bilang kepada Yesus, Yesus, aku mau sembuh. Dan Yesus berkata, melihatlah. Seketika itu juga, adik-adik, apa yang menutupi mataku terbuka. Dan seketika itu juga aku melihat. Dan yang pertama aku lihat adalah dia, Yesus yang menyembuhkan aku. Pertama kalinya aku melihat dia begitu mengasihiku. Aku bersyukur, adik-adik. Lalu aku memalingkan pandanganku sekitar. Aku melihat orang-orang ini. Aku melihat ke atas, aku melihat awan. Seolah aku tidak percaya dengan apa yang terjadi padaku. Tetapi Yesus benar-benar menyembuhkan aku, adik-adik. Aku bersyukur karena dia yang kudus itu mau datang menemui aku yang bertahun-tahun tidak punya harapan. Dan menyembuhkan sakitku. Seketika itu aku mengikuti dia kemanapun dia pergi. Aku semakin mengenal dia. Dia seorang yang sederhana tetapi penuh kuasa. Hidupnya sederhana dan penuh kuasa. Dia pergi kemana-mana. Aku mengikutinya. Karena aku mau bersyukur kepadanya sudah menyembuhkan aku. Aku mau mengikuti kemanapun dia pergi. Dan aku akan menceritakan kisahku kepada kalian semuanya. Kepada orang-orang yang aku temui. Aku tidak peduli orang-orang melarangku atau bosan mendengar ceritaku. Tidak. Aku akan terus bercerita bahwa Yesus yang penuh kasih itu sudah menyembuhkan aku. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk diam kalau aku sudah merasakan begitu besarnya kasih Tuhan? Tidak mungkin aku biarkan. Aku akan terus bercerita kepada orang-orang yang aku temui di jalan bahwa aku sudah sembuh. Aku sudah ditentu oleh Tuhan sendiri dan aku sembuh. Dia bukan hanya menyembuhkan mataku yang dulu buta sekarang melihat, tapi dia menyembuhkan hatiku. Dia sembuhkan hatiku yang penuh kekecewaan, kemarahan, dan pertanyaan mengapa aku diciptakan buta dulu. Dan hatiku yang kehilangan harapan. Karena Tuhan Yesus datang, dia memberikan harapan, memberikan kesembuhan, menyembuhkan hatiku yang penuh luka itu.
Aku bersyukur pada Tuhan, adik-adik semuanya. Adik-adik yang terkasih, melalui kisahku, aku ingin kalian juga belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan itu mengasihi kalian seperti apa adanya kalian. Dia tidak pernah melihat kamu itu, oh karena kamu ganteng maka Tuhan Yesus kasihi, karena kamu baik Tuhan Yesus kasihi. Tidak, adik-adik. Bahkan Yesus itu mengasihi ketika kita itu begitu memberontak kepadanya. Mungkin kalian bertanya, kapan aku memberontak kepada Tuhan? Aku tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Ya, mungkin kalian tidak pernah memberontak kepada Tuhan, tetapi melalui tingkah laku kalian sebetulnya sedang melawan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Kok bisa begitu? Kalian ingat bukan bahwa kalian pernah melawan orang tua kalian, bukan? Pernah tidak mentaati mereka, bukan? Waktu mereka memberikan perintah untuk kita lakukan, kita menolaknya, kan? Bukankah apa yang kita lakukan kepada papa mama kita, itu juga kita lakukan kepada Tuhan? Karena papa mama kita itu ada sebagai wakil Tuhan untuk menyayangi hidup kita. Itulah bukti kasihnya pada Tuhan. Bersyukurlah untuk orang tua yang kalian miliki. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kalian miliki dalam kehidupan kalian. Menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan, karena itulah bukti kasih Tuhan. Melalui kisahku, aku ingin mengatakan kalian, Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang paling mengasihimu, paling peduli dengan apa yang kamu alami. Tidak ada pribadi lain yang lebih mengerti engkau, yang lebih mengerti dirimu daripada Dia, Tuhan Yesus. Mungkin kalian bertanya, kalau Dia mengasihiku, mengapa sekarang keadaannya seperti ini? Mengapa aku tidak bisa kembali ke sekolah? Mengapa mesti pelajaran online ini akan berapa panjang? Kenapa seolah-olah masa depanku di depan ini akan seperti apa? Aku tidak tahu. Mengapa kalau Yesus mengasihiku semuanya ini harus terjadi? Adik-adik, aku nasihatkan. Aku sudah mengalaminya, bukan? Bertahun-tahun aku tidak bisa melihat apapun. Tetapi sampai suatu hari Dia datang menyembuhkanku. Jadi kalian juga percayalah. Saat ini kalian tidak bisa melihat segala sesuatu ke depan, masa depan akan seperti apa. Tetapi percayalah bahwa Dia itu berkuasa. Dia itu, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia yang akan menolong hidupmu, dan seperti Dia sudah menolong hidup, Dia akan memimpin perjalanan kalian ke depan. Akan seperti apa masa depan kalian itu ada di tangan Tuhan. Percayakan hidup kalian kepada Tuhan. Melalui kisahku, kalian juga diminta untuk terus belajar bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Dan melalui hidupmu, orang lain akan mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Seperti yang kulakukan, aku selalu bercerita kepada orang-orang yang aku temui tentang kebaikan Tuhan yang menyembuhkan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan di dalam hidup. Bukankah banyak kebaikan Tuhan yang sudah kalian alami? Ceritakanlah dan jangan berhenti untuk menceritakan kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah menyembuhkan orang buta itu. Dan Engkau juga sudah menyembuhkan kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang mengasihi kami dan tidak pernah berhenti untuk menyayangi hidup kami dan memimpin hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami selalu percaya akan penyertaan Tuhan, bersyukur akan penyertaan Tuhan, mengasihi orang tua kami lebih lagi, karena itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Wah, hari ini ceritanya bagus ya Lause, tentang orang buta yang dicelitkan matanya karena kasih Yesus, Lause. Bener, Lause. Dan Tuhan Yesus gak cuma mengasihi orang buta aja, Lause. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semuanya. Nah, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan ini bisa melalui apa, Lause? Bisa melalui dua cara, Lause. Cara pertama, yaitu kita menyimpan uang kita di amplop
nanti pada saat sekolah minggu nanti kita bakalan ngumpulin bareng-bareng. Nah gitu Lause. Yang kedua apa ya Lause? Cara kedua, kita bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Di bawah ini. Nah yuk kita mengungkapkan rasa syukur kita menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Lause Febo akan memimpin kita dalam doa persembahan. Yuk, mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa beribadah dan memuji nama-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Lause, Kita mau berpisah dengan adik-adik karena kita terasa cepat ya Lause hari ini. Sedih Lause. Iya, tapi minggu depan kita bakalan ada lagi di sekolah minggu GKI Pekanbaru. Benar Lause. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.